Ratu Balqis merupakan salah satu tokoh yang terkenal dalam sejarah dan agama. Ia adalah penguasa kerajaan Saba yang terletak di Yaman, barat daya Jazirah Arab. Kerajaan Saba merupakan salah satu kerajaan kuno yang makmur dan beradab, terkenal dengan perdagangan rempah-rempah, perhiasan, dan bangunan megah. Ratu Balqis juga dikenal sebagai Ratu Seba. Disebutkan dalam kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun, siapakah Ratu Balqis? Apa asal-usulnya? Dan bagaimana kisah hidupnya? Berikut beberapa fakta menarik Ratu Balqis yang mungkin belum Anda ketahui. Ratu Balqis merupakan putri tunggal Raja Syarahil yang merupakan keturunan Yarib bin Kohtan. Nenek moyang bangsa Arab, ayahnya adalah seorang raja yang adil dan mulia, yang tidak dapat menemukan wanita yang layak untuk dijadikan istrinya. Oleh karena itu, ia memilih menikah dengan jin perempuan yang diberi nama Raihanah binti Sakan. Dari pernikahan tersebut lahirlah Balqis yang memiliki kecantikan dan kecerdasan luar biasa. Ratu Balqis mewarisi tahta kerajaan ayahnya setelah ayahnya meninggal. Namun tidak semua warga negara menerima kepemimpinan perempuan. Ada yang mendukungnya, ada pula yang menentangnya. Akhirnya, pemerintahan Yaman terpecah menjadi dua bagian. Salah satu bagiannya dipimpin oleh Ratu Balqis yang disebut dengan Kerajaan Saba. Bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki yang disebut Kerajaan Himyar. Ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang demokratis dan bijaksana. Ia selalu berkonsultasi dengan para pembesar dan ulama sebelum mengambil keputusan. Ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan membangun berbagai fasilitas umum, seperti bendungan, irigasi, jalan, dan istana. Ia juga memajukan perdagangan dan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Mesir, Ethiopia, dan India. Ratu Balqis adalah seorang penyembah matahari. Seperti kebanyakan rakyatnya, ia memiliki sebuah singgasana yang megah, yang terbuat dari emas, permata, dan kayu. Singgasana ini memiliki mekanisme yang dapat bergerak mengikuti arah matahari, sehingga Ratu Balqis selalu berada di bawah sinarnya. Singgasana ini juga memiliki pintu-pintu rahasia, yang dapat dibuka dengan kunci-kunci khusus. Ratu Balqis mendapat surat dari Nabi Sulaiman, yang merupakan raja dan nabi yang diutus Allah kepada bangsa Israel. Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa, serta kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan jin. Dalam suratnya, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk berserah diri kepada Allah, dan tidak menyembah selainnya. Jika tidak, ia akan menyerang kerajaannya dengan pasukan yang besar. Ratu Balqis tidak langsung menjawab surat Nabi Sulaiman. Ia meminta pendapat para pembesarnya, yang menyarankan untuk mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi Sulaiman. Sebagai tanda persahabatan, Ratu Balqis mengirimkan hadiah-hadiah yang berharga, seperti emas, permata, kuda, unta, dan budak-budak. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu, dan mengatakan bahwa apa yang ia miliki lebih baik dari apa yang dikirimkan Ratu Balqis. Ia kembali mengulangi ajakannya untuk berserah diri kepada Allah. Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Untuk mengetahui kebenaran tentang dirinya, ia berangkat dengan rombongan yang besar dan membawa singgasananya yang megah. Namun, sebelum ia tiba di istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman telah mengetahui keberangkatannya. Dengan bantuan seekor burung hudhud, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan kepada seorang jin bernama Ashif bin Barhia untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya. Dalam sekejap mata, ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, ia terkejut melihat singgasananya sudah ada di sana.
Ia mengira bahwa itu adalah singgasana yang sama. Padahal itu hanyalah tiruannya. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang dimilikinya. Seperti angin yang tunduk kepadanya, binatang-binatang yang berbicara dengannya, dan pasukan-pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Nabi Sulaiman juga membuat sebuah istana yang lantainya terbuat dari kaca, yang menyerupai air. Ketika Ratu Balkis hendak memasuki istana itu, ia mengangkat roknya, karena mengira bahwa ia akan basah. Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana yang dilapisi kaca." Ratu Balkis akhirnya menyadari bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang utusan Tuhan, yang mempunyai ilmu dan hikmah yang lebih tinggi dari dirinya. Ia pun mengucapkan syahadat, dan berserah diri kepada Allah. Ia pun menyerahkan kerajaannya kepada Nabi Sulaiman, dan menjadi istrinya. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Menelik. Menelik kemudian menjadi raja di Ethiopia, dan menjadi nenek moyang dinasti Sulaiman yang berkuasa hingga abad ke-20 Masehi. Begitulah kisah Ratu Balkis yang menjadi salah satu contoh wanita sukses sepanjang sejarah. Beliau adalah pemimpin yang adil, cerdas, dan berani, yang mampu mengubah keyakinannya ketika menemukan kebenaran. Ia juga seorang istri yang setia, dan ibu yang berjasa, yang melahirkan keturunan yang mulia. Semoga kisahnya dapat menginspirasi kita semua.